Saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hijau, bendera majelis taklimnya kuning putih, walaupun berbeda bendera kita harus bersatu. Sebagai apa? Sebagai kita di bawah bendera, di bawah liwat umat Nabi dan Nabi besar Muhammad. Dan harus kalian ingat, kita semua ini umat Nabi, kita umat Nabi Muhammad, kita bangsa Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah bisa tunduk kepada siapapun. Bangsa Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman, kepada kemungkaran. Umat Nabi Muhammad, bangsa Nabi Muhammad akan melawan kezaliman, kemungkaran, ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya, kalau bersatu enak nggak? Enak nggak? Damai nggak? Tentram nggak? Iya enak, damai, tentram. Saya tanya, Ramadan kemarin enak nggak? Enak kan? Damai, tentram, aman. Ya, fokus ibadah. Kita orang lagi fokus ibadah Ramadan, fokus ngajar. Lagi tentram-tentramnya, lagi damai-damainya, muncul si cucu PKI biadab bangsat, siapa namanya? Fuad Gerwani, cucu Gerwani, cucu Warsina, cucu PKI biadab. Orang-orang lagi ibadah. Saya udah nggak mau ceramah keras segala macam, karena kita lagi Ramadan, lagi suasana Lebaran, ya. Tiba-tiba muncul si bangsat satu, muncul si biadab satu, saudara-saudara. Dengan enaknya coba, saya selama ini pernah nggak saya mempermak dia, mau hina saya, mau caci maki siapapun, kita nggak ada urusan. Tapi yang dihina guru saya. Saya belum mondok di akhirat. Saya termasuk abnaul khairat. Saudara-saudara, yang dihina sama si Fuad bangsa ini, ya. Si Fuad, ya, cucunya Warsina di Gerwani PKI. Yang dihina sama dia itu guru tua ulama besar, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau itu dakwahnya luar biasa. Beliau berjuang untuk Indonesia bukan dengan pedang. Beliau berjuang untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Indonesia Timur. Beliau berjuang dengan apa? Dengan pena. Beliau ngajar dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Beliau berjumpa dengan raja-raja yang belum yang banyak, ada juga raja-raja yang belum masuk agama Islam. Beliau masukkan Islam. Beliau dari kapal ke kapal, dari sini ke sana. Beliau bangun Al-Khairat sampai sekarang Al-Khairat sudah hampir memiliki 1.600 cabang. Beliau tokoh pendidikan, tidak kenal lelah. Beliau kepanasan, keringetan, nyebrang laut tiap hari hanya untuk berdakwah, tiap hari untuk mengenalkan bumi Indonesia, untuk mengenalkan bangsa Indonesia yang ada di Sulawesi sampai Ternate, sampai Kaltara, daerah Tarakan, sampai di Ternate, di mana-mana ada Al-Khairat, kebanyakan di daerah Indonesia Timur. Beliau adalah seorang pejuang. Saudara-saudara, kau tahu di akhirat ketika Allah menimbang darah syuhada, ya, itu berjuang mati jalan Allah, darah itu ditimbang dengan tintanya ulama. Tinta ulama di sisi Allah, tinta ulama lebih berat daripada darah yang syuhada yang berjuang di jalan Allah. Jadi saya tanya, semua jawab. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, beliau ulama besar bukan? Jawab, ulama besar bukan? Ulama besar bukan?
daerah suku-suku yang biasa, suku-suku pedalaman, itu semua di Ternate, di daerah Ambon, di daerah Tarakan, masyarakat Indonesia Timur, semua rumah. Ibarat kalau di Jawa, ya, kalau di Jawa ditaruh ada fotonya Kiai ini, ada foto Habib ini. Kalau di sana, di Jawa Timur apa di mana? Indonesia Timur, kebanyakan cuma satu. Apa itu kebanyakan? Cuma taruh fotonya guru tua. Habib terus bisa maju di semua rumah, bahkan rumah Kristen ada yang ditaruh foto guru tua. Habib terus bisa maju. Habib Idrus, beliau pernah bikin syair. Dengarkan, ikuti saya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan, simbol keagungan. Adapun simbol kemuliaan kita, simbol keagungan kita, bangsa Indonesia adalah merah dan putih. Itu syairnya guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah ini si Fuad Bangsa siapa? Saya tanya, kayak begitu mau dibiarin apa enggak? Jawab, biarin apa enggak? Orang Madura cipta ulama enggak? Cipta baik enggak? Cipta kiai enggak? Saya tanya, jawab yang jujur. Bagaimana andaikan ada guru kalian, ya, guru kalian terus dihina, dibilang monyet, dibilang pengkhianat? Saya tanya, apa yang orang Madura lakukan? Jawab. Apa? Diapain? Kurang keras. Kalau ada, saya mau tanya orang Madura, ada yang menghina ulama, menghina para kiai, menghina para syekh, menghina para habaib, yang dimana beliau jelas jasanya untuk bangsa, untuk negara. Kalau ada yang menghina orang Madura, kalau polisi tidak kalau polisi, kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Pleret, apa yang akan orang Madura lakukan? Apa? Saya tanya sekali lagi, saudara. Kami sampaikan, hei pihak kepolisian, hei Mabes Polri dan penegak hukum, si Fuad bangsat dan biadab, mereka Fuad dan gerombolan-gerombolannya telah keterlaluan. Kami selama ini sabar, kami selama ini taat kepada hukum betul. Ini negara hukum betul. Kami masih taat, kami masih percaya kepada kepolisian. Tapi kalau aparat kepolisian tutup mata, tutup telinga, pemerintah membiarkan atau bahkan Fuad tidak dimasukkan penjara, dan siapapun saya udah urusan, siapapun Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun gak ada urusan. Iblis mau siapa? Iblis mau jenderal, gak ada urusan. Saya makan, gak ada urusan. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam. Ya, maka saya sampaikan sekarang dengan tegas, dan saya bukan cuma di lidah, saudara. Ya, lidah, saya bukan cuma di lidah. Nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar nyali saya daripada mulut saya, saudara. Saya nggak banyak ngomong. Maka saya sampaikan kepada pemerintah, khususnya Mabes Polri dan pihak kepolisian, ya, kita berikan mereka waktu, karena polisi juga butuh waktu. Ya, tangkap Fuad. Dari mana-mana, menteri-menteri, gubernur, pejabat-pejabat, ulama, kiai, semua telah memberikan respon yang tegas untuk memproses hukum Fuad. Tapi kalau sampai, saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai
tidak diproses. Siap kita berangkat ke sana. Siap berangkat ke sana. Siap berangkat ke sana. Siap kita berjihad. Siap bela ulama. Siap bela habaib. Siap bela kiai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Merdeka.